ya, atau panen yang kecilnya, biarkan yang dua besar itu bersama indukannya, jadi peluang hidupnya lebih besar. Jadi kombinasi. Teman-teman bisa lihat nih, yang besar nih besarnya, sementara yang itu tuh kecil kan. Keluar. Ayo tunjukkan dirimu supaya teman-teman bisa melihat apa yang terjadi di dalam dunia peternakan. Halo teman-teman peternak burung lovebird di seluruh Indonesia, jumpa lagi di channel saya, Jejak Forester 21. Nah, hari ini saya mau memberikan tentang pengalaman saya dalam beternak burung lovebird ya. Jadi saya sering baca-baca ya, atau banyaknya teman-teman juga yang bertanya, apakah telur yang tidak menetas itu harus kita buang atau dibiarkan dulu? Ya, jadi saya akan jelaskan di sini ya untuk teman-teman semuanya, bahwa ketika indukan kita sedang menetas ya, dan ada telur yang belum ya menetas, maka sebaiknya nggak usah diambil, biarkan dia berada di gelodok itu ya, karena keberadaan telur tersebut tidak akan mengganggu indukan juga ya. Dan pastinya kita tidak tahu bahwa telur tersebut bisa saja sewaktu-waktu menetas ya, artinya jarak dari telur yang sudah menetas itu bisa saja lama, bisa seminggu atau lebih lama lagi, sehingga telur tersebut bisa menetas ya, harinya sangat lama sekali ya. Nanti teman-teman bisa lihat contoh yang ada di peternakan saya, di mana anaknya sangat jauh selisih harinya. Karena bagaimanapun bahwa ketika indukan kita sedang menetas ya, sebenarnya keberadaan telur itu tidak masalah ya, artinya dia bisa menetas apabila isi dan tidak menetas apabila tidak isi. Jadi biarkan induk yang memilihnya atau induk yang akan membuangnya nanti, kecuali pada saat kita panen kita harus membuangnya apabila masih ada di dalam kelodok. Oke, ikuti saya untuk memberikan contoh kasus yang ada di tempat saya. Oke ya, ini kita buka ya sama-sama ya. Ini ada indukan saya nih. Hai, halo Ino. Nah, jadi teman-teman, apabila menetas seperti ini, apalagi jika usia tetasannya itu baru 2 hari, 3 hari, ataupun 1 minggu, ya nggak usah aja dibuang apabila masih ada telur yang belum menetas, baik itu telurnya jong atau isi ya, biarkan aja telurnya itu bersama indukannya ya. Oke Ino, permisi ya, kita kasih pembelajaran buat teman-teman ya, supaya lebih mengerti lagi. Oke, geser, agak buram ya. Nah tuh teman-teman, pada napasnya, nah itu mau netas lagi ya, itu mau netas lagi. Nah, apabila ada telur yang kosong, biarkan aja ya bersama indukannya, nggak usah dibuang ya. Jadi biarkan saja, nanti juga akan dibuang sama indukannya. Oh, saya lihat anaknya, supaya teman-teman lihat ya, supaya teman-teman bisa lihat yang saya bilang tadi, jangan terburu-buru karena ada anakannya yang usianya masih kecil. Nih usianya ya, teman-teman bisa lihat nih, yang besar nih besarnya, sementara yang itu tuh kecil kan. Ini sebelum saya berangkat keluar kota kemarin udah netas ya, saya sudah prediksikan akan mati ya, tetapi sampai hari ini masih hidup tuh kan, lihat ya tuh teman-teman, tuh anakannya besar sekali ya. Kenapa bisa mati ya, karena ketindih seperti ini ya. Tapi saya harap Ino ini akan memberikan jawaban yang bagus untuk kita. Apabila dia indukan yang bagus, dia bisa merawat anakannya ya. Nah seperti itu. Jadi teman-teman, salah satu, nah itu telurnya ada satu ya, tuh satu ya, tidak saya buang. Kenapa ya, biarkan saja ya, karena indukan pun bisa membuangnya sendiri, atau ketika kita panen nanti kita yang membuangnya. Nah salah satu saran saya juga, apabila teman-teman ya memiliki kasus seperti ini kemungkinannya bisa mati ya, tetapi karena kondisi saya kadang-kadang kerja saya itu tidak bisa diduga, kadang-kadang rescue satwa liar, jadi lebih baik dia bersama indukannya. Dan ini peluangnya untuk hidup juga 50-50 ya, bisa hidup bisa mati ya. Harapan saya sih hidup ya. Sebenarnya ini bisa dilakukan dengan cara memanen 2 anakan yang besar itu, jadi tersisa 1 yang kecil ya, atau panen yang kecilnya, biarkan yang 2 besar itu bersama indukannya, jadi peluang hidupnya lebih besar. Jadi kombinasi, tidak melulu kita harus membiarkan bersama indukannya. Apabila kita memiliki waktu untuk meloloh ya, bisa bersama indukannya, bisa tidak ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu alasan saya memberikan saran untuk teman-teman supaya tidak terburu-buru membuang telur yang belum menetas, karena bisa menetas seperti ini ya. Nah ini ya teman-teman bisa lihat ya,
Tuh anaknya 2 sudah besar, sementara itu keinjak tuh anaknya ada yang paling kecil ya. Nah itu yang saya maksud, maka biarkan telur yang tidak menetas itu di dalam glodok, tidak usah diganggu ya. Seperti ini ya, tuh teman-teman bisa lihat ya, anakannya sana tuh agak kecil tuh kelihatan tuh ya. Sementara yang di sini tuh udah pecah ya. Nah itu dia ya, teman-teman bisa lihat ya, contoh kasusnya ya. Ada anakan yang masih kecil ya, sementara ada anakan yang sudah besar. Itu. Nah teman-teman bisa lihat, keluar, ayo tunjukkan dirimu supaya teman-teman bisa melihat apa yang terjadi di dalam dunia peternakan ya. Nah ini sebenarnya apabila teman-teman memiliki waktu meloloh yang banyak, maka yang kecil itu bisa diambil untuk diangkat atau dipanen ya. Karena risiko seperti ini, maka anakan bisa saja mati terinjak, atau yang pastinya, yang jelasnya kalah dalam mendapatkan suplai makanan dari indukan ya. Demikian ya. Oke, teman-teman sudah lihat kan, besar anaknya itu sangat kecil sekali ya. Saya tetap membiarkan bersama dengan indukannya, walaupun saya tahu kondisi ini sangat peluang hidupnya sangat kecil sekali. Nah, jadi alasan kenapa saya menyarankan teman-teman untuk bersabar ya, tidak membuang telur yang belum menetas ketika ada indukan kita menetas. Jadi umpamanya ada 5 telur, yang menetas baru 2 ya, jangan buru-buru untuk membuang sisa 3 telurnya itu. Siapa tahu telurnya isi ya, dan selisih dia bertelur itu jaraknya agak jauh sehingga dia menetas lebih lama, atau jedanya harinya lama ya, bisa jaraknya 5 hari, bisa 1 minggu. Dan jawabannya itu ada di sini ya, ada di glodok ini. Saya biasanya apabila ada yang indukan saya menetas, saya biarkan aja telurnya sampai kita panen. Ketika kita panen dan ketika itu ada telurnya yang belum menetas, ya kita buang saja. Tetapi indukan juga bisa membuang telur yang belum menetas atau jong itu sendiri ya. Nah kali ini di sini ya ada jawabannya ya, selisihnya sangat jauh sekali ya, teman-teman bisa ambil pelajarannya di sini. Oke nih ya, kita buka glodok ini karena dulunya saya menggunakan glodok ini juga ya. Jadi videonya saya ambil tidak di hari yang sama, tetapi berproses ya, selisih 10 hari atau selisih 11 hari saya ambil videonya. Oke, kita buka. Ino, permisi ya, jangan keluar rumah, jangan keluar. Nah nih teman-teman, dulunya nih galak nih ya, saya sudah berani, ini sangat baik sekali ya. Halo tuh ada anakannya ya. Di awal video tadi kan ada ya, ketika baru menetas anakannya kecil, dan sekarang anakannya udah besar ya. Jadi waktu itu saya bilang jangan teman-teman jangan terburu-buru membuang telur yang belum menetas itu, tapi biarkan saja ya bersama dengan anakannya yang lain, karena suatu saat kita tidak tahu telur itu akan menetas. Nah salah satu contohnya ini ya, ada anakannya yang selisih usianya sangat jauh sekali ya. Kita lihat ya, sangat jauh ya selisih anakannya tuh, lihat sana ya, menetasnya ya. Ini mungkin jaraknya, mungkin netasnya jarak 1 hari atau 2 hari ya, yang di depan sama yang di belakang. Tetapi ada yang di bawah indukannya itu, dan itu menurut saya dia bisa bertahan sampai saat ini sangat tuh kepalanya kelihatan tuh, sana kepalanya kelihatan ya. Oke, tahan dulu ya. Nah tuh kepalanya sangat kelihatan. Nah itu no, kamu gigit tangan saya ya, monggo ya, monggo digigit. Permisi ya, kita supaya berbagi pengalaman dengan teman-teman peternakan yang lain ya, supaya tidak panik apabila ada anakan yang usianya sangat jauh sekali dengan saudara tetasannya, apabila kondisi tidak memungkinkan untuk dipanen karena misalnya tidak memiliki waktu untuk ngeloloh, maka bisa diserahkan secara penuh untuk indukan ya. Nah ini tuh teman-teman bisa lihat tuh ya, tuh kepalanya sangat kecil. Oke, kita akan jauhkan indukannya supaya melihat bodinya. Halo ya, teman-teman bisa lihat kan tuh, yang dekat ini sama yang jauh sana sama yang ini ya. Halo. Oke, saya akan coba untuk jauhkan ini. Saya coba dulu. Halo, lihat anakmu. Minggir jo tuh ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, udah besar ternyata ya, kemarin masih kecil. Ini video ini saya ambil tidak tiap hari, jadi perkembangan indukan sangat banyak sekali ya. Hai
halo. Ini saya mainkan terus nih, head. Oke. Kamu dulu waktu saya beli lucu ya, saya tolak terus. Sekarang kamu memberikan yang terbaik buat saya. Oke teman-teman semuanya, demikian yang dapat saya perlihatkan di dalam glodok saya tentang adanya anakan yang usianya jauh berbeda dengan saudara-saudaranya ya. Jadi di sini peran kita dalam hal bersabar itu sangat besar sekali ya. Jangan sampai pada saat kita buka glodok ya, ada anakan yang menetas dan ada telur yang belum menetas kemudian kita buang. Itu jangan dilakukan, tetapi kita harus bersabar, biarkan telur tersebut ya sampai kita panen baru kita buang apabila tidak menetas ya. Jadi tetap optimis dalam beternak, dan apabila teman-teman ragu ya, itu yang bisa membawa kita dalam hal kegagalan. Jadi dalam beternak itu kita harus optimis, sukses ya. Oke, salam sukses untuk semua teman-teman peternak burung lovebird. Jos.